Diduga akibat korsleting listrik, 5 bangunan tempat usaha di kawasan Kembangan, Jakarta Barat hangus dilalap api. Sementara di Serang, Banten diduga akibat kebocoran gas, sebuah rumah makan hangus terbakar. Kobaran api disertai kepulan asap hitam pekat dengan cepat membakar bangunan tempat usaha di Jalan Pesanggerahan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Selasa pagi. Diduga kebakaran berasal dari lantai 2 salah satu rumah makan yang kemudian merembet ke bangunan lain yang bersebelahan. Motor pindahin dulu. Ya Allah. Azim. Lokasi kebakaran bersinggungan langsung dengan SMAN 112 Jakarta. Kebakaran sempat membuat panik siswa dan guru yang saat itu sedang melakukan aktivitas belajar mengajar. Api dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah 40 personel GUL Karmat Jakarta Barat dan 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki aparat Polsek Kembangan. Kepulan asap hitam dan kobaran api muncul dari sebuah bangunan rumah makan di Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Senin siang. Kebakaran sempat menghebohkan warga sekitar. Pemilik warung makan pun histeris saat api terus membesar dan merambat ke bagian atap bangunan. Warga sekitar sigap dan berhasil melakukan pemadaman sebelum api terus membesar. Petugas pemadam kebakaran kemudian datang ke lokasi kejadian setelah mendapatkan informasi dari warga. Seperti diketahui, api muncul setelah terjadi ledakan yang diduga disebabkan oleh regulator gas yang bocor. Semua barang yang berada di ruang memasak habis terbakar. Anggota kepolisian sektor Cikande yang datang ke lokasi menyita sisa tabung gas yang diduga petugas memicu terjadinya kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia. Lantaran tidak mendapatkan jatah bantuan makanan, sejumlah warga korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang terlibat adu mulut pada Senin siang. Sementara itu, CCTV merekam kepanikan warga Tanah Merah Koja, Jakarta Utara yang berhamburan keluar rumah sambil menutup hidung karena mencium bau minyak menyengat sebelum kebakaran terjadi. Kepanikan warga Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara sebelum terjadinya kebocoran pipa BBM di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat malam pekan lalu terekam CCTV. Warga berhamburan keluar dari rumah sambil menutup hidung karena mencium bau minyak menyengat. Terus ada suara seperti kompor begitu. Terus ada suara gaduh saya dengar. Pada saat itu kok napas kayaknya bagaimana ini, kok nggak enak, tenggorokan seperti banyak pasir gitu kan. Jadi saya batalin tuh sholat. Saya lihat ternyata ada seperti kabut-kabut gitu. Nah itu napas itu langsung saya mual-mual. Saya batalin sholat, saya mual-mual, saya turun. Ayo keluar. Anak keluarga saya suruh keluar. Sebelum bakaran itu masih belum ada api lah. Setelah saya udah jauh baru ada suara ledakan gitu. Cekcok sesama korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara ini terjadi Senin siang di posko RT 12 RW 09 Kampung Tanah Merah. Pemicunya warga berebut jatah makanan yang terbatas. Bahkan sebagian korban kebakaran ini terlibat adu jotos lantaran tidak meratanya pembagian bantuan nasi bungkus. Minta nasi, enggak dimaki-maki. Warga saya nggak terima dong Pak. Kalau nggak ngasih nggak jadi masalah. Sedangkan warga yang lain ke sana dapat, giliran kita di sini nggak dapat. Tadi kan saya pisahin dia, ya kan? Tiba-tiba lelaki yang Madura itu yang pengurus peduli itu yang ngurus posko, gonjok saya, bibir saya sampai berdarah. Pengurus posko pengungsian mengaku jumlah bantuan nasi bungkus sangat terbatas. Sementara wilayah ini berbatasan langsung dengan tembok depo atau tempat penyimpanan minyak Pertamina Pelumpang. Sementara itu korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang juga dibuat resah lantaran diminta sepakat untuk tidak menuntut pihak Pertamina. Seperti yang dialami Rohmat, keluarga korban tewas ini mengaku diminta seseorang menandatangani selembar surat saat menerima santunan sebesar 10 juta rupiah pada hari Minggu lalu.
Rohmat mengaku isi surat menyatakan bahwa ahli waris korban kebakaran yang telah menerima uang santunan tidak boleh menggugat atau menuntut pihak Pertamina. Setelah pulang, kami makamkan Ibu Iriana. Sampai itu langsung kami bikin tahlilan. Setelah tahlilan baru paginya dia bercerita kalau dia dikasih uang sama seseorang 10 juta dan harus menandatangani ini. Karena pada saat itu dia lagi pusing, dia tanda tangan aja. Itu yang kami lagi. Yang disayangkan itu Pak ya? Nanti saya konfirmasi lagi ya kaitan seperti itu, karena kami juga masih mendata masing-masing korban, baik yang ahli warisnya tentunya itu masih kita coba data. Kemudian terkait dengan pemberian nanti saya konfirmasi dengan tim kami di Pelumpang. Berdasarkan data Koramil 01 Koja Jakarta Utara, 19 orang meninggal dunia. Sementara di RS Polri, baru 5 jenazah yang berhasil diidentifikasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.